wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, bagus. Kalian selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Bertemu lagi bersama Ibu Rahmi. Pada kesempatan kali ini kita berada di kelas 6. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mencek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang namanya Ibu sebutkan, kalian angkat tangan dan sebutkan hadir. Ahyatun Najiyah, Eka Yuliani, Muhammad Ilmi, Nurjanah. Iya, bagus. Alhamdulillah, kalian semua berhadir untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, kita berada di kelas 6 dengan mata pelajaran apa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Mata pelajaran fikih. Kira-kira tentang apa ya? Ya, kalian hebat. Tentang makanan halal. Langsung saja kita ke materi pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah melalui proses pembelajaran, siswa dapat menerima ketentuan dan nilai-nilai positif tentang makanan yang halal dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah melalui proses pembelajaran, siswa dapat membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dalam memilih makanan dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah melalui proses pembelajaran, siswa dapat menganalisis ketentuan makanan yang halal dengan baik dan tepat. Yang keempat atau yang terakhir, setelah melalui proses pembelajaran, siswa dapat menyajikan hasil analisis makanan yang halal dengan baik dan benar. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di samping. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, betul sekali, ini gambar makanan. Terus, apa ya yang anak-anak ketahui tentang gambar tersebut? Termasuk jenis makanan halal atau haram ya gambar tersebut? Ya, betul sekali. Pada gambar adalah makanan-makanan yang halal. Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa. Segala hal kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudaratnya. Dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya. Segala sesuatu yang membawa mudarat atau kejelekan, maka Islam akan melarangnya. Lalu, arti dari makanan halal itu apa ya? Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-ta'am atau al-at-ta'imah, yang artinya makan makanan. Sedangkan yang dimaksud dari kata makan itu sendiri adalah sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh
untuk menjaga kondisi dan kesehatan. Adapun menurut istilah, kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan yang lainnya. Secara terminologi atau istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah agama Islam. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah telah memberikan petunjuk tentang makanan halal dan syarat-syarat makanan halal. Kata makan disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah sebanyak 109 kali. Sedangkan kata makanlah yang merupakan kata perintah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Pembahasan yang kedua adalah tentang hukum makanan halal. Nah, anak-anak, pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya untuk dikonsumsi. Melihat dari makna tersebut, maka sebenarnya jangkauan halal dalam hal makanan adalah sangat luas. Karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatunya, termasuk hewan dan tumbuhan. Yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan yang haram. Di antaranya adalah pada surah Al-Baqarah ayat 29 dan surah Al-Maidah ayat 88. Dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Wahuwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke penciptaan langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pada surah yang kedua, Quran surah Al-Maidah ayat 88, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal saja. Adapun bunyi surahnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Yang ketiga, tentang macam-macam makanan halal. Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Di antaranya, yang pertama adalah halal zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya.
atau bahan dasar dari makanan tersebut. Dengan ciri-cirinya antara lain, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas ulama. Yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak badan, akal, dan pikiran. Yang kelima, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Anak-anak, pada dasarnya semua makanan adalah halal. Dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, merampas, menipu, hasil dari perbuatan riba, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ibu mempunyai beberapa makanan sebagai contoh. Kalian pasti pada tahu dan kalian sudah biasa memakannya. Di sini ada 3 makanan. Makanan ini adalah makanan halal. Tetapi, jika uang atau barang ini diperoleh dengan cara mencuri, maka makanan ini menjadi makanan haram. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara yang halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut menjadi haram. Yang keempat, halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, maupun disimpan, atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan yang tidak baik atau tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Pembahasan yang keempat, membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Sebagai seorang muslimin, kita harus cermat dalam memilih sumber makanan. Kita hendaknya memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal lagi baik. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Yang kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang yang muslim. Jika terpaksa membeli pada orang yang non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, dengan tidak mencuri atau merampas. Yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi, maupun korupsi. Yang kelima, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut. Misalnya seperti daging babi dan daging anjing. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebegitu bagus dan sebegitu rapinya Islam mengatur tentang makanan-makanan halal. Sampai-sampai memberikan manfaat yang bagus untuk kita. Kira-kira apa saja ya manfaatnya? Yang pertama,
terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik, enak, dan halal pastinya. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan diberi rezeki oleh Allah yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu menaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Yang kelima atau yang terakhir, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan tentang kebaikan. Pembahasan yang kelima tentang hikmah kita mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, mendapat kesehatan hati dan jasmani. Yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat, makanan yang halal lagi baik dapat menumbuhkan perbuatan yang baik pula. Nah, anak-anak, oleh karena itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat Islam pada hari ini untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Hendaklah kita senantiasa memastikan setiap makanan yang diperoleh dan kita makan itu adalah halal menurut syariat Islam. Dan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama. Nah, anak-anak, itu tadi dia pembahasan tentang makanan-makanan halal. Pengertian makanan halal, hukum dari makanan halal, macam-macam makanan halal, membiasakan untuk memakan makanan yang halal, manfaat dari kita memakan makanan halal, serta hikmah yang kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi atau memakan makanan yang halal. Tidak terasa, pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah dapat memahami pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu ada satu film pendek untuk kalian tentang makan makanan halal. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Ye, Bapak sudah pulang. Ibu di mana, Mina? Ibu di dapur, Pak. Sedang masak sama Mbak Siti. Ya sudah, Bapak mandi dulu ke dalam. Ini kamu ke dapur, kasihkan Ibu makanannya, Nak. Iya, Pak. Ibu, ini Bapak pulang bawa makanan kaleng. Iya, Mina. Kamu kasihkan Mbak Siti. Mbak Siti, di kaleng ini tulisan apa? Ini label halal. Coba tanya sama Bapak saja. Mbak Siti mau masak dulu. Ibu, kalengnya Mina bawa ya. Mina mau tanya ke Bapak. Iya, Mina. Bapak, di kaleng kemasan ada tulisan ini. Untuk apa ya, Pak? Itu namanya label halal, Nak. Label halal. Mina tidak tahu, Pak. Jadi, semua barang makanan yang dibuat dari luar dan dalam negeri itu harus ada uji tes dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, terlebih dahulu. Kalau MUI sudah memberikan label halal, maka makanan itu boleh dijual di pasar umum, contohnya seperti makanan ini. Nanti ngobrolnya dilanjut lagi. Iya, Ibu. Ayo, Pak, kita makan. Mina, kalau mau makan harus apa dulu? Oh iya, Mbak. Baca doa dulu. Ya sudah, Bapak yang pimpin doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Ayo sekarang dimakan. Ini Ibu ambilkan. Ibu, halal itu apa sih? Jadi gini Mina, perbuatan yang diperbolehkan agama Islam disebut dengan halal dan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam itu disebut haram. Oh, seperti itu. Anak-anak Bapak, kita ngomongin apa? Dari tadi Bapak dengar kok berisik, Nak. Ini Pak, Mina menanyakan tentang halal dan haram. Apa Bapak tahu apa saja yang diharamkan oleh Islam itu? Di dalam kitab Al-Quran, hewannya halal tetapi diproses dengan cara yang tidak halal, maka hewan yang disembelih pun menjadi haram. Misalnya, hewan kambing yang disembelih oleh seorang non-muslim dan tidak menyebut atas nama Allah. Kalau minuman, ada gak Pak yang diharamkan? Pastinya ada, seperti minuman beralkohol, karena bisa membuat kita menghilangkan akal pikiran atau kesadaran kita. Oh iya Pak. Ibu, lalu yang dihalalkan oleh Islam itu apa saja? Makanan yang baik-baik, seperti tidak termasuk najis dan bangkai, tidak termasuk menimbulkan bahaya bagi fisik, dan tidak termasuk jenis hewan buas, seperti binatang ternak, ayam, bebek, angsa, sapi, kambing, unta, kerbau, dan lain-lain. Jadi seperti itu anak-anak Ibu. Apakah Mina dan Siti sudah mengerti? Mengerti Bapak? Islam tidak memperbolehkan makanan yang haram, dikarenakan Allah menjauhkan kita dari sesuatu yang tidak baik untuk diri kita, bagi kesehatan kita, dan akal pikiran kita. Sejumlah peneliti juga sependapat dengan larangan mengkonsumsi makanan-makanan yang haram oleh Islam, karena terdapat bibit-bibit penyakit yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Oh iya Bapak. Sekarang Mina dan Siti mengerti apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Ya sudah, kalau begitu, sekarang ayo Mina Siti belajar dulu. Iya Bapak. Siti, Mina, siapa yang mau ikut Bapak anterin Ibu ke pasar? Siti mau Pak. Mina ikut. Iya, anak-anak Bapak ikut semua ya. Sudah, sekarang siap-siap dulu. Bentar Pak, Ibu mau beli daging. Iya, Bu. Itu daging apa Pak? Itu daging sapi, Mina. Wah, di sini banyak yang jual daging sapi ya Pak? Iya, Mina. Namanya juga pasar, tempat orang menjual apa saja. Berarti ada juga yang berjualan daging babi dong Pak. Tentu saja, Siti. Maka dari itu, kita harus berhati-hati kalau mau membeli daging. Jangan sampai salah pilih. Kalau kita tidak tahu bedanya daging babi dengan daging sapi, bagaimana Pak? Yang terpenting, kita sudah berusaha memilih sesuatu yang baik dan menjauhi yang diharamkan. Oh iya Pak. Sudah Pak belanjanya, ayo kita pulang. Nah, anak-anak, untuk itu Ibu berpesan kepada kalian bahwa senantiasa memastikan bahwa setiap makanan yang kita peroleh dan kita makan itu adalah halal menurut syariat Islam atau menurut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk anak-anak selalu bersikap hati-hati ketika menerima pemberian dari orang lain. Jika kalian merasa ragu-ragu, maka tinggalkanlah itu. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya lalu berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah berakhir. Untuk anak-anak di rumah, jangan lupa untuk selalu belajar dan menjaga kesehatannya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.